Halo sobat semuanya pengguna tabung gas LPG di seluruh Indonesia. Oke, kali ini Mang Serdi akan membagi tips trik aman dari bahaya kebakaran gas ataupun dari kompor gas diakibatkan karena bocor. Oke, tanpa berlama-lama lagi ikutin tutorialnya sobat. Info yang sangat bermanfaat. Jadi konten yang sangat bermanfaat. Oke, jadi tips supaya aman dari bahaya kebakaran gas. Langkah pertama itu pada saat membeli tabung gas sobat. Nah ini perhatikan, pada saat membeli tabung gas itu langkah pertama mungkin ada kode ya, rata-rata ada kode atau angka yang di samping ini. Nah ini maksudnya apa sih? 04 ini sama 28. Nah ini maksudnya di sini 04 ini menunjukkan bulan ya, bulan 4, kemudian 28 ini menunjukkan tahun 2028. Nah di sini ada tulisan ya, masa uji berlaku. Maksudnya di sini masa uji berlaku kelayakannya itu sampai bulan 4 tahun 2028. Artinya ini layak pakai ya. Jadi di atas tahun sekarang. Nah, ibu-ibu ya. Jadi misalkan membeli tips tabung gas atau cara membeli tabung gas itu di atas tahun sekarang angkanya. Misalkan sekarang tahun 2024. Berarti di atas 24 bisa 2025, 2006, 27, 28. Nah kalau misalkan di bawah tahun 2024 atau di bawah tahun sekarang itu dikhawatirkan ya, karena sudah masa uji berlakunya sudah lewat, dikhawatirkan di spinol ini. Nah ini di spinol ini dikhawatirkan tipis. Nah ini tipis ya, karena ini sudah lebih 5 tahun belum didaur ulang ya, dikhawatirkan spinol ini tipis. Yang kedua dikhawatirkan pentil ini, karena pemakaian pentil ini setiap kali ganti tabung gas ya dipasang dengan regulator yang berbeda, ini dikhawatirkan ini ada bermasalah sobat. Nah terutama di spinol ini. Nah oke. Jadi sebaiknya mencari yang tahun 2000 atau di tahun sekarang. Nah ini juga ada titik merah, ini lingkaran tabung ya. Jadi lingkaran tabung ini titik rawan tabung. Jadi usahakan yang warnanya merah ya. Kalau misalkan nggak ada warna merah atau tidak ada kodenya, ini dikhawatirkan ini tidak pernah didaur ulang atau mungkin sudah kelayakan pakainya sudah, yang dikhawatirkan ini kendor sobat ya. Oke, ini sudah bagus ya. Nah kemudian yang kedua, jadi tata cara penempatan. Tata cara penempatan kompor sama tabung gasnya tidak boleh berdekatan sobat. Nah apalagi di sini satu arah ya, tabung kompor gas, di sini ada tabung, ini terlalu berdekatan, ini kurang bagus. Karena untuk standar dari selang itu sendiri 1,8 ya, 1,8 artinya 1,80 meter, berarti harusnya itu minimalnya untuk jarak kompor dan tabung gas ini 1,50 meter. Atau misalkan tempatnya tidak ada ya, berarti kita simpan tabung gasnya di bawah kompor sobat. Oke. Nah di sini ya. Nah ini jadi penempatan tabung gasnya di bawah, terus kompor di atas. Oke sahabat ya, jadi ini aman ya. Oke, jadi kompor di atas, tabung di bawah, itu lebih aman. Nah kalau misalkan bagaimana kalau misalkan kompornya atau tidak, penempatan kompor tidak ada mejanya, tidak apa-apa, yang penting selangnya dijauhkan atau cari yang lebih panjang ya guys ya. Nah, oke. Tips yang ketiga, nah ini yang ketiga, ibu-ibu cek ya secara berkala. Nah di sini sahabat, lihat ya, ini belum ada cincinnya. Nah ini sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena apalagi sudah pemakaian lebih dari 3 tahun, itu biasanya di sini selangnya sudah keras. Nah, kalau sudah keras biasanya dia kendor.
atau mungkin cincinnya sudah berkarat ya. Terus bagaimana yang baik? Ini wajib ada cincinnya sobat. Nah, cincinnya murah ya. Nah, ini cincin ini sangat murah atau biasa disebut dengan klaim ya. Jadi ini wajib ada. Kalau misalkan sudah 3 tahun biasanya berkarat, ya beli aja cincinnya aja, tidak usah beli selangnya. Nah, untuk kalau misalkan sudah terlalu keras ini bisa dipotong ya. Nah, baru dipasang cincin. Jadi harus ada cincinnya sobat. Nah, kenapa? Untuk menghindari lepasnya selang ataupun keras ya, diakibatkan yang berkarat. Oke. Ini murah ya guys. Ini murah, cuma 5.000 ya. 5.000 dapat 2. Oke guys. Nah, ini terus dikencangkan. Nah, jadi jangan ditempelin tok, ya harus kencang. Oke, jadi yang pertama tabung gasnya harus bagus di atas tahun sekarang. Yang kedua, penempatan tabung gas dan kompornya jangan terlalu dekat. Nah, kalau bisa kompor di atas, tabung gas di bawah. Oke, yang ketiga ininya ya, untuk selangnya harus ada cincinnya. Oke, nah yang keempat ini terutama pada saat masang regulatornya. Oh, ini belum dipakai cincinnya coba guys. Oke, di sini juga kita pada saat regulator juga perhatikan benar-benar ya, harus pas. Nah, ini kebetulan kita pakai regulatornya yang 2 kunci sobat. Jadi pemasangan regulator tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja. Nah, ini perhatikan, jadi pastikan kondisi tabung gas dan regulatornya ini benar-benar pakem. Pakem artinya dia benar-benar kuat, tidak ada gesekan gas atau tidak ada kebocoran gas yang disebabkan oleh karet yang tipis ataupun mungkin regulator yang ventilnya sudah pendek atau disebabkan dari tabung ventil yang pendek. Oke sobat. Nah ini ya. Nah setelah terpasang perhatikan di sini ada bunyi mendesis enggak? Ada bunyi cis enggak? Kalau misalkan bunyi cus, nah itu sebaiknya jangan dipaksakan ya Pak, jangan dilanjutkan, sebaiknya dimatil, cabut dulu. Sebaiknya dicabut dulu. Jadi jangan dipaksakan, cabut dulu, bisa ganti karet atau mungkin pemasangannya yang kurang pas ya. Terus nggak usah emosi, putar ulang baru putar. Oke. Nah yang kelima ya, coba kita nyalakan dulu guys ya. Nah yang kelima ini yang oke, baru naik gasnya. Nah ini tips yang kelima yang tidak kalah penting ya. Pada saat lagi masak ada percikan api ya. Ada percikan api misalkan disebabkan dari minyak yang tumpah ataupun dari selang yang lepas di sini ya, atau mungkin ada kebocoran dari selang, misalkan kebocoran dari selang sehingga terjadi penyamparan gas. Langkah pertama, jangan panik, jangan lari, apalagi disiram pakai air dulu. Yang paling terpenting adalah regulator yang di sana itu tabung gasnya digulingkan ke arah selang sobat, ke arah selang supaya aliran gasnya mati. Oke, kita coba dulu ya. Jadi jangan panik pada saat lagi menyala begini ya. Oke, kita contohkan coba. Contohkan ini, jangan panik, jangan lari, siram pakai air. Apabila ada kebocoran kecil, ini digulingkan ke depan, lihat ya, langsung mati. Nah sobat, jadi langsung mati ya, gasnya tidak menyala. Nah, jadi walaupun ini regulatornya masih terpasang, ini jarumnya masih di angka 6, tapi ini gas tidak mau mengalir sobat. Nah, jadi benar-benar gasnya terhenti pada saat digulingkan. Oke, gimana sobat? Jadi cukup mudah kan cara mengatasi antisipasi bahaya kebocoran gas. Semoga tips dan trik ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.